Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja rahimahullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang perkara-perkara yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Jadi tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu fasal. Wal mar'atu, perempuan atau wanita, perempuan. Tukhalifu, itu berbeda. Berbeda ar-rajulan, dengan laki-laki. Dibedani ke laki-laki. Jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki fi khamsati asya'a, di dalam 5 perkara. Ini di dalam sholat. Ada 5 perkara yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka kalau ini untuk perempuan, laki-laki jangan. Kalau untuk laki-laki, perempuan jangan. Yang pertama, farajulun, laki-laki. Seorang laki-laki yang sholat, yujafi, itu jafa itu artinya kosong, mengosongkan. Di dalamnya ada mengangkat atau menjauhkan, membenggangkan. Kalimat itu menjauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, anjabaihi, dari lambungnya, kedua lambungnya, lambung kanan, apa, kedua sisi perutnya, kanan dan kiri. Ya.
sikunya dijauhkan, jangan didekatkan, apalagi ditempelkan. Maka itu salah kalau laki-laki sholatnya sikunya itu nanti nempel ke perut saat dia rukuk atau sujud. Ya, jadi harus ketika rukuk dan sujud sikunya dijauhkan. Wa yuqillu batnahu, dan mengangkat atau mengempeskan, ya, mengempeskan atau mengangkat batnahu, perutnya, an fakhidaihi, dari dua paha, kaki atas paha. Ketika firruhi, di dalam ruku, was sujudi, dan sujud. Menjauhkan siku dari kedua sisi perutnya dan juga menjauhkan perutnya dari paha, kedua pahanya. Ya, ketika rukuk dan sujud. Jadi jangan didekatkan. Tapi jangan terlalu sangat, ya. Yang sewajarnya. Sehingga kalau ada yang lewat di bawah ketika kita sujud itu bisa atau bisa. Kalau kita tutup gitu nggak bisa lewat, berarti itu sudah menyamai perempuan. Ya. Jadi ada dibuka tangan ini sikunya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis dari Abdullah bin Buhainah, ba ha ya nun tak marbutoh. Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla, ketika beliau salat, faraja baina yadayhi, beliau membegangkan kedua tangannya, ya, hatta yabdu bayadho ibtoihi, sehingga kelihatan putih ketiak, kedua ketiak beliau. Jadi kalau di sana itu pakai baju kan kayak kita gitu ya. Bajunya itu ya ketika diangkat ini kelihatan ya di sana, ada di sana, di atas. Nah, beliau kalau rukuk sujud itu kelihatan bagian putih ketiak. Ketiak beliau putih. Kalau ketiaknya kita, nah, ya jangan ditanya gitu ya. Jangan ditanya warna dan rasanya. Ya, jangan ditanya. Beliau jelas wangi, ya. Keringat beliau itu wangi, dan Rasulullah SAW itu wangi. Nah, sahabat itu memperhatikan dari sholat, itu memperhatikan Nabi sholat. Kalau sahabat tidak memperhatikan Nabinya sholat, mungkin tidak sampai kepada kita. Bagaimana sifat sholatnya Nabi diperhatikan oleh sahabat ketika rukuk sujud bagaimana, ya, itu kelihatan bagian putih ketiak. Jadi ini dalil bahwa laki-laki ketika sholat itu memegangkan kedua tangannya, kedua sikunya. Kalau tidak demikian maka tidak kelihatan, ya, ketiak beliau yang putih. Ya. Kemudian wajah, ya, dan mengeraskan suara. Laki-laki mengeraskan suara fi mawadhi'il jahri, pada sholat-sholat yang dianjurkan, disunnahkan untuk dikeraskan suaranya. Tidak rukun.
sholat maghrib, isya, subuh, tarawih, kemudian istisqa, Idul Adha, Idul Fitri, ya. Itu bacanya keras, membaca Fatihah, membaca surahnya itu dengan suara yang keras. Itu laki-laki, ya makanya pakai mic ya, sholatnya pakai mic kan, maghrib, isya, subuh pakai mic. Kalau musola itu perempuan jangan pakai mic, tidak boleh. Ini berbeda. Kalau laki-laki mengeraskan suaranya di sholat-sholat yang memang dianjurkan tuh bersuara keras. Suara keras itu maksudnya bukan teriak ya. Suara keras itu suara yang bisa didengarkan oleh shaf berikutnya. Nah, shaf pertama imam membaca, shaf pertama dengar, itu sudah keras. Apalagi diberikan mic, ya, jelas. Bahkan sampai belakang, sampai luar masjid kedengar. Wa idana bahu syai'un. Wa idana bahu, dan ketika mengenai kepadanya, kepada laki-laki tadi, syai'un sesuatu. Ya. Fis sholati, di dalam sholat, sabbaha, maka dia bertasbih. Ketika sesuatu mengenai kepadanya, ya baik karena lupa maupun karena ada sesuatu yang dia harus isyaratkan, maka isyaratnya laki-laki ketika sholat adalah dengan tasbih, membaca subhanallah, bukan yang lain, bukan isyaratnya dehem, bukan gitu. Ya, itu bukan isyarat sholat. Isyarat sholat itu adalah subhanallah. Atau ketika imamnya lupa, ya maka caranya bukan dehem, dan gitu maka imam salah di dehem apa maksudnya? Baca subhanallah. Bahkan lupa setelah takbiratul ihram baca iftitah, ya kemudian langsung surah, baca surah selain al-fatihah, maka harus diingatkan subhanallah. Wah, imamnya salah tadi bacanya, baca surah yang lain, subhanallah, surah yang lain lagi, subhanallah, karena belum baca fatihah. Imam yang bingung rukuk, makmumnya ikut rukuk, maka imam dan makmum batal semuanya. Kalau imam pada waktu itu tidak mengetahui, ya nggak apa-apa karena dia tidak mengetahui. Makmum yang mengetahui, kemudian imam meninggalkan rukun sholat, Fatihah, makmum tahu, kemudian makmum tetap mengikuti imam yang batal, makmumnya batal. Dan demikian pula rukun-rukun yang lain. Ini penting sekali. Ya. Kemudian auratul rajuli, auratnya laki-laki ketika sholat dan di luar sholat ya, terutama di dalam sholat, adalah bagian tubuh baina suratihi, antara pusatnya, pusat, pusat, pusat di perut, warukbatihi, dan lututnya. Jadi antara perut dan pusat dan lutut itu harus ditutupi kalau laki-laki. Ya. Jadi itu yang wajib ditutupi. Kalau yang lain nggak wajib. Menutup kepala nggak wajib. Ya. Kalau nggak pakai peci nggak jadi sholat, ya. Apa itu? Ini nggak wajib. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Hadis sahih. Rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. Annahu
Sholat fi taubin wahidin. Pernah satu ketika Nabi itu sholat dengan satu helai pakaian. Ya, itu dari sahabat Jabir. Maka di kesempatan yang lain, bahkan ketika Jabir menjadi imam di tempat yang lain. Sholat Jabir fi izarin. Jabir itu sholat dengan sarung. Qad aqadahu min qibali qafahu, yang dia ikat dari belakang. Bisa di sarung, diikat dari belakang. Nah, jadi pakai sarung saja. Jadi imam. Artinya Jabir ingin memberi pelajaran bahwa sahabat Jabir, bahwa yang minimal harus ditutup itu adalah antara pusat ke lutut. Yang lainnya itu ada. Tapi ya jangan terus sholat pakai celana saja gitu ya. Ya itu ya nggak ada. Masjid nggak pakai baju. Ya. Jadi imam gitu ya. Maksudnya sahabat Jabir itu memberikan pelajaran. Biasanya sahabat Jabir ya bagus. Satu ketika. Jadi itu yang membedakan dengan perempuan. Jadi apa yang berbeda? Yang beda adalah yang kita lanjutkan di sini. Wal mar'atu, dan perempuan tatumu itu mengumpulkan atau ya tatumu itu mengumpulkan ba'daha ila ba'din. Perempuan tadi mengumpulkan, menyatukan, mendekatkan, boleh mendekatkan ba'daha, sebagian tubuhnya, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Kalau laki-laki menjauhkan, kalau perempuan sebaliknya mendekat, bahkan mengumpulkan, menempelkan. Jadi kalau laki-laki yang tadi sikunya ditegakkan, kalau perempuan sebaliknya ditempelkan. Jangan perempuan ikut-ikutan begini ya. Perempuan ikut-ikutan begini. Jangan pakai bukan agak kelihatan, enggak ya. Tetap berbeda ya, dan di perutnya. Dan ketika rukuk sujud juga didekatkan ya, perutnya dengan paha. Kalau laki-laki dijauhkan, itu berbeda. Kemudian watahfud ya, atau watahfadu, dan perempuan itu merendahkan sautaha, suaranya, bihadrat rijali, dengan hadirnya laki-laki, atau ketika ada laki-laki al ajanibi yang lain. Kalau ada laki-laki yang lain, perempuan ya tidak mengeraskan suaranya. Tapi kalau tidak ada laki-laki, di perempuan semua, satu mushola itu perempuan semua, enggak apa-apa. Tapi kalau ada laki-laki, maka tidak boleh mengeraskan suaranya di dalam sholat. Jadi nggak boleh pakai mic ya kalau sholat itu perempuan. Kemudian waidana bah, dan apabila mengenai pada perempuan tadi syai'un, sesuatu ya yang sama dengan laki-laki tadi, ketika menjumpai imamnya salah, ketika misalkan ada yang salah misalkan ya. Jadi ketika sholat ada yang salah, jangan jangan dibalas itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan begitu.
Maka apa yang dilakukan? Sofakot, maka dia menempukkan tangannya. Jadi apa? Menempukkan tangannya adalah bagian dalam tangan laki-laki, bagian dalam tangan kanan ditepukkan ke punggung tangan kiri, gitu ya. Bukan gini, apalagi gini ya, nggak boleh, batal salatnya. Jadi kalau tepuknya begini batal salatnya. Perempuan tepuknya begini batal, ya. Karena main-main ini namanya, ya. Tidak mengikuti sunnah. Kalau tepuknya harus begini, ya. Imamnya salah, perempuan sama perempuan ya, imamnya salah, gitu. Ya, jangan subhanallah itu laki-laki ya. Jadi subhanallah itu kalau sholatnya makmumnya itu laki-laki, imamnya laki-laki. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan misalkan, ya salah, tadi lupa baca Fatihah, tepuk. Ya. Kalau nggak pernah ngaji, plak 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 itu di belakang itu ya, ingetin salah. Kalau ngaji omong salah. Jadi dengan cara menegakkan tangan. Jadi nggak boleh begini. Kalau begini, itu bedanya. Kemudian wajami'u badanil khurwati. Seluruh tubuhnya perempuan yang merdeka. Merdeka itu bukan budak. Budak itu bukan pembantu. Pembantu itu bukan budak. Budak itu adalah orang yang kalah perang. Ya, perang. Jangan dulu, kalau perang kalah, maka yang kalah nanti dijadikan budak. Laki-laki perempuan dijadikan budak. Zaman dulu, dengan datangnya Islam, makin lama makin dikikis. Ya. Dengan cara apa? Banyak sekali hukuman-hukuman ya dalam Islam itu caranya adalah memerdekakan budak. Puasa Ramadan, ya, kemudian suami istri berhubungan siang hari, ya, maka itu harus memerdekakan budak. Dengan cara seperti itu maka perbudakan jadi hilang. Nah, ini kalau wanita yang merdeka bukan budak, auratnya adalah ya wajami'u badanil hurrati, seluruh tubuhnya wanita yang merdeka auratun, itu adalah aurat ya. Aurat. Illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Dalam sholat wanita ya menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajib, tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Kalau laki-laki tadi hanya sampai lutut, beda itu berarti. Maka kalau buat pakai mukena atau pakai apa ya, pakai baju panjang tapi punggungnya masih kelihatan, maka dia belum menutup aurat. Sholatnya tidak sah. Pakai pakaian panjang gini, dia kelihatan, tidak sah. Harus tahu panjang. Kalau ada mukena yang apa, masukkan di sini tuh sehingga bisa ditahan kainnya, ya. Tapi kalau hanya ini aja yang ditahan, yang lainnya kelihatan, juga hati-hati. Ini aurat. Kemudian wajah masih kelihatan rambutnya, batal, dan tidak sah sholatnya. Kelihatan rambutnya harus ditutup.
Makanya biasanya ada yang sendiri tuh apa supaya nggak kelihatan rambutnya itu apa namanya nggak tahu saya. Nah, kemudian pakai apa sanggul ditutup rambutnya terus pakai ini lagi pakai mukena. Kalau hanya pakai mukena langsung nanti bisa keangkat kelihatan rambutnya tidak sah sholat. Kalau laki-laki nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Perempuan kaki kaki harus ditutup semua. Telapak kaki juga harus ditutup. Perempuan kok sholat telapak kakinya pas sujud kelihatan, tidak sah, batal sholatnya. Karena tidak menempati syarat sholat. Di antara syarat sholat adalah ditutup aurat. Selama sholat itu harus ditutup. Selama sholat. Kadang-kadang kan sujud kelihatan kaki telapak kaki. Kita pakai agak panjang. Kalau laki-laki nggak apa-apa, ya. Karena laki-laki ya, ya begitulah aturannya. Wal amatu budak perempuan auratnya adalah karojuli seperti laki-laki. Kalau status perempuan itu adalah budak, budak itu bukan pembantu. Budak tadi yang kelaparan, yang dia bisa seperti aset, seperti HP gitu, ya, bisa dijual beli, bisa disewakan, ya. Kalau disuruh kerja tidak ada kewajiban membayar, itu budak. Suruh apapun harus mau. Nah, budak perempuan itu seperti laki-laki. Yaitu apa? Antara pusat ke tubuh ketika sholat. Tapi di luar sholat, budak itu auratnya sama dengan perempuan yang merdeka. Ya, ketika di luar sholat sama dengan perempuan yang merdeka. Tapi di dalam sholat dia sama dengan laki-laki. Sekarang tidak ada lagi budak, ya, budak laki-laki, budak perempuan sekarang tidak ada. Tapi perbudakan mungkin masih ya. Baik. Faslun aihada faslun ini suatu fasal. Pembahasan baru. Walladhi perkara. Yubtilu. Ya. Bisa yubtilu. Bisa ya betul. Ini berbeda ininya. Dampaknya berbeda. Kalau walladhi yubtilu, maka ini harus as-sholatan. Kalau walladhi yubtilu, as-sholatu. Kalau walladhi yubtilu, perkara yang yubtilu membatalkan apa? As-sholatan. Perkara yang membatalkan sholat. Tapi kalau yang betul, perkara yang batal, yang menjadi batal, apa yang batal? As-sholatu. Ada jadi fa'il, ada jadi maf'ul. Itu kalau ilmu nahu, ya. Seingat kan? Ambil. Seingat. Jadi waladi dan perkara yang betul yang jadi batal. Apa yang batal as-sholatu sholat? Ahada asyara, ada 11 syai'an perkara. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 11. Al-kalamu al-amdu, pembicaraan yang disengaja. Disengaja bicara, batal sholat. Meskipun satu huruf, tapi jelas maksudnya. Satu suku kata itu bisa jelas maksudnya. Udah kalam itu.
Contohnya kum, of, mim, kum itu udah kalah. Belum tahu itu udah kalah. Kum itu artinya apa? Berdirilah kan. Jadi sholat kum, sebelahnya kan duduk ya. Dia sholat kum, nyuruh dia terus sebelahnya berdiri. Batal dia sholatnya. Begitu aja batal, apalagi ngobrol. Nah, ya. Tetapi saat awal-awal dulu syariat sholat, itu para sahabat itu di awal-awal ketika disyariatkan sholat itu masih ngobrol, masih dibiarkan oleh Nabi, ya, ya karena ya masih baru, ya, baru disyariatkan. Jadi pada awal-awalnya itu ngobrol, dari mana ya, baru kelihatan gitu ya, iya nih, ngobrol. Nah, karena kemudian dilarang oleh Nabi, maka tidak lagi dilakukan oleh sahabat. Kita nggak boleh, oh, kalau gitu sahabat pernah melakukan ya, ngobrol ya, kita ngobrol. Padahal itu sudah dilarang mereka. Jadi kalau kita membaca apa, membaca tarikh atau membaca sejarah itu jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kemudian diambil hukum, jadi seperti oh boleh ngobrol. Kenapa? Saya temukan nih ada manuskrip atau ada paragraf yang di situ menerangkan bahwa sahabat itu kalau sholat ngobrol, berhenti di situ. Padahal ada lanjutannya di bawah. Itu di awal-awal syariat soleh. Tapi setelahnya kemudian dilarang oleh Nabi. Sehingga kita ya yang sudah dilarang itu tidak boleh ngobrol. Meskipun satu huruf ya, tapi jelas. Artinya jelas. Ya. Tadi yang saya sampaikan keterangan tersebut adalah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kunna nusallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Bahkan ini kepada Nabi. Suatu ketika pernah kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Ketika itu Nabi sedang sholat. Kami salam alaikum. Nabi sedang sholat. Kemudian fayaruddu alaina, Nabi menjawab. Jangan dipotong. Ya. Falamma raja'na min Najasyi, maka ketika kami sudah kembali dari Najasyi, sudah hijrah ke Habasyah kembali, jadi sudah ada beberapa waktu. Kemudian salamna alaihi, kami berikan salam kepada Nabi ketika sholat. Falam yarudda alaina, Nabi tidak menjawab. Dulu Nabi menjawab. Setelah sekian tahun, ya setelah hijrah ke Habasyah kembali, itu mengulangi lagi, ternyata Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi bersabda, setelahnya Nabi bersabda, inna fis sholati syughlan. Sebenarnya di dalam sholat itu sudah cukup kesibukannya. Sibuk apa ya? Sibuk dengan kekhusyuan kita, dengan bacaan kita. Kemudian dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala berkata sahabat Zaid bin Arqam, "Inkunna, sesungguhnya dulunya kami, la natakallamu fi sholati, kami sungguh dulu itu ketika sholat itu kami ngobrol, kami bercakap-cakap. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa ya Nabi masih ada. Artinya kemudian hatta nazalat hafizu ala salawati was salatil wusta
wa qumu lillahi qanitin sampai turun ayat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa'umirna disukun. Kemudian kami diperintahkan untuk diam, tidak boleh bercakap-cakap lagi. Jadi kalau ayat tersebut adalah surah Al-Baqarah termasuk surah Madaniyah, maka cukup lama itu ya masanya. Ya. Sehingga dengan demikian maka diharapkan bercakap-cakap berkala di dalam sholat. Yaitu sebagai penghapus atas diperbolehkannya sebelumnya bercakap-cakap di dalam sholat. Ini sekarang sudah dilarang. Ya, karena dilarang maka harus. Jadi kalau Nabi itu melarang, harus ya, dilarang. Dan ada juga hadis-hadis yang lain. Wal amalul katsir, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat Allah. Demikian kajian ilmu fikih menggunakan kitab Matan Takrib pada malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan keistiqomahan, diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah, selamatkan dari api neraka dan masukkan ke dalam jannahnya, mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.